Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abada. Saya mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Agama Islam semester 3 di IAIN Bengkulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Pertama yang paling utama, marilah kita ucapkan puji atau syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan kesehatan. Sehingga saya pribadi bisa membuat video pembelajaran pada malam hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita perbanyak bersalawat kepada baginda Rasul. Semoga saja nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat atau mendapatkan pertolongannya dan kita diakui sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang materi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampuh oleh Bapak Dr. Samsudin Magister Pendidikan dengan tema materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi pembelajaran satu antara yang lainnya sudah pasti berbeda, tidak bisa disamakan antara pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pembelajaran yang lainnya. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda, tidak bisa disamakan antara pembelajaran satu dan lainnya. Sehingga ada poin-poin penting yang harus dikuasai dalam materi pendidikan agama Islam. Ditinjau dari segi muatan pendidikannya, pendidikan agama Islam ini mencakup 3 hal. Yang pertama itu tentang akidah, selanjutnya syariah, dan yang terakhir adalah akhlak. Ditinjau dari pendidikan agama Islam ini memiliki tujuan yang sangat mulia. Dari materi pembelajarannya ini seharusnya dia menciptakan sebuah perbaikan akhlak atau moral. Itulah tujuan utamanya pendidikan agama Islam, di mana materi itu harus menjelaskan keteladanan sehingga menciptakan sebuah kedamaian, sehingga anak-anak akhirnya ketika mendengar materi pendidikan agama Islam itu merasakan kedamaian, ketentraman. Selanjutnya itu tujuan pendidikan agama Islam ini ya harus memperbaiki moral. Kalau pembelajaran materi pendidikan agama Islam ini tidak memberikan efek untuk memperbaiki moral para peserta didik, maka dianggap gagal. Karena di dalam agama Islam, yang lebih diutamakan itu adab atau akhlak, sopan santun, budi pekerti yang luhur. Sedangkan ilmu itu berbarengan setelahnya. Kalau anak didik itu diberikan sebuah wejangan khususnya kognitif saja atau keilmuan saja teori-teorinya, makanya banyak zaman sekarang yang merasa lebih pandai daripada orang lain, menjadi sombong. Baru beberapa hadis yang dia hafal, akhirnya dia telah bisa mengatakan atau mengkafir-kafirkan orang lain. Padahal kedalaman ilmunya sangat rendah. Jadi tujuan pendidikan agama Islam itu yaitu memperbaiki moral. Pada saat ini kita lihat bersama bahwa Indonesia darurat moral. Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini, moral itu sudah hampir punah. Hanya beberapa saja yang masih mempertahankan moral. Contohnya, sopan santun, adab kepada sesama, adab kepada orang tua. Hampir saat ini kita temui banyak anak-anak atau peserta didik yang tidak menghormati para gurunya, bahkan ada yang melawan atau bahkan
mempenjarakan gurunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Pendidikan agama Islam ini tidak hanya sebagai pembelajaran atau pelajaran. Ia mencakup tentang efektif, psikomotorik, atau kalau efektifnya itu ada sikap, moral, sedangkan kalau psikomotorik itu keterampilan dalam berdakwah dan sebagainya. Itu yang perlu diajarkan di dalam pendidikan agama Islam. Secara umum pendidikan agama Islam ini diambil dari dua dasar, yaitu di dalam agama Islam ada namanya Al-Quran, kitab Allah, kitab suci umat muslim. Yang kedua itu dari hadis. Jadi pendidikan agama Islam tidak boleh melenceng dari Al-Quran dan hadis. Namun pada saat ini faktanya yang kita lihat bersama, banyak umat Islam yang tidak tahu tentang Al-Quran dan tentang hadis, sehingga mudah terkecoh. Sekarang banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis pemecah belah dan sebagainya. Secara itu pendidikan agama Islam materinya ini benar-benar harus dirangkum, ya. Namun pada saat ini selalu para pemerintah melakukan evaluasi untuk materi pendidikan agama Islam. Karena saat ini kita rentan dengan teroris yang mengatasnamakan agama Islam. Padahal sesungguhnya agama Islam itu mengajarkan kedamaian. Makanya di dalam materi pendidikan agama Islam seharusnya menyampaikan kedamaian-kedamaian yang ada. Kita sebagai umat muslim di Indonesia yang mayoritas harus menghargai satu sama lain. Namun nyatanya sekarang mayoritas yang tertindas. Bisa kita rasakan bersama-sama. Sedikit-sedikit teroris berasal dari Islam. Sedikit-sedikit teroris berasal dari Islam dan sebagainya. Nah, dan hal inilah yang harus kita perbaiki. Makanya pendidikan agama Islam, materi pendidikan agama Islam memang harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Insya Allah akan memberikan kedamaian. Baik untuk peserta didik, para guru, para pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pendidikan agama Islam ini. Yaitu pendidikan agama Islam harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Tidak boleh merujuk pada yang lain yang tidak ada dasar yang disepakati oleh para ulama. Dan hati-hati untuk materi pendidikan agama Islam, jangan sampai ada ayat-ayat yang salah dan hadis-hadis yang palsu yang disampaikan kepada peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.